sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Renti Maharani Kesti dalam acara podcast Konsumen Bicara BPKNR. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Tentu sahabat-sahabat konsumen penasaran nih, kira-kira siapa yang hadir bersama saya sebagai narasumber untuk kita bicara dan membahas seputar transaksi digital. Untuk itu, mari kita simak riwayat singkat dari narasumber. Sahabat-sahabat konsumen yang berbahagia, tidak terasa ternyata kita sudah 3 tahun mengalami masa pandemi dan sekarang kita sudah masuk ke masa endemi. Tentu sahabat-sahabat konsumen pernah mengalami waktu kita masa pandemi bagaimana kita dipaksa nih untuk semua atau segala aktivitas kegiatan kita beralih dari konvensional kepada digital. Nah, sebenarnya bagaimana sih transaksi digital, bagaimana kendala atau mungkin resiko atau perlindungan bagi kita sebagai konsumen dalam transaksi digital? Untuk itu kita sudah hadir nih bersama saya Pak Radik Siswo Purwono. Tadi selamat pagi Pak Radik. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya. Pak Radik, terima kasih Bapak sudah berkenan nih hadir di podcast Konsumen Bicara BPKI. Kita akan membahas seputar permasalahan transaksi digital dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran nih Pak kepada sahabat-sahabat konsumen, sebenarnya transaksi digital itu apa sih Pak? Dan bagaimana latar belakang munculnya nih adanya transaksi digital serta perlunya konsumen kita dalam beradaptasi dengan kegiatan ini Pak. Gimana Pak? Baik, Bu Renti. Sebelum saya menjelaskan sedikit, terima kasih karena sudah diundang dan diberi kesempatan dapat hadir di sini. Tentunya menanti-nanti kapan sekiranya dapat berada di sini dalam kegiatan prokes BKN Republik Indonesia, karena memang cukup sulit untuk mensinkronkan jadwal ya Bu. Nah, baik Bu, untuk informasi bagi masyarakat dan konsumen, transaksi digital itu sendiri secara definisi bisa diartikan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti meliputi internet, difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia di smartphone maupun bentuk website. Nah, untuk itu Bu, kalau kita melangkah lebih jauh, pola proses ini adalah merupakan transaksi ekonomi. Karena berbeda antar satu negara dengan negara lain disebabkan faktor-faktor tentunya faktor internal, yaitu kondisi struktur awal ekonomi dalam negeri, kemudian besarnya pasar dalam negeri, pasar dalam. Nah, penduduk kita ada sekitar 273 juta jiwa, dan pola distribusi pendapatan pun juga pendapatan kita ketahui bahwa kita berada di pendapatan menengah ke atas, di mana di tahun 2023 ini kita sangat optimis pendapatan per kapita kita ini adalah melampaui $5.000 per tahun, dan tentunya artinya bahwa pendapatan kita ini sekiranya sekitar 6,2 juta rupiah per bulan. Jadi setahun itu sekitar 7 juta. Jadi ini perkembangan digital ekonomi ini bagus.
Kemudian karakteristik industri industrialisasi kita juga Mhm, sangat mhm, berkembang karena mhm. tentunya Ibu Iya, bahwa pendapatan masyarakat ini kan tergantung daripada pendapatan di mana dia bekerja. Nah, kita sudah iya. melakukan hilirisasi, Mhm, kita ketahui bahwa hilirisasi mineral, tembaga, kemudian batu mhm, bara, kemudian nikel dan seterusnya sektor-sektor dan cukup banyak mhm, mhm, dan ke depan adalah sangat banyak, itu merupakan kabar baik bahwa ekonomi kita secara paralel ini berkembang dengan pola transaksi digital kita. Nah, kemudian keberadaan sumber daya alam mhm, kita sudah kita singgung tadi, mhm, kita mhm, kuat dan mhm, kita banyak sumber daya alam. Nah, mhm, melangkah jauh, Bu, mhm, bahwa sebelum masuk mhm, kita ke Ibu menanyakan bagaimana transaksi pembayaran, mhm, kita ini, Bu, di mhm. Indonesia itu ada sekitar pasar tradisional kita ini ada 14.000 kurang Iya, lebih dan pasar modern ini adalah 14.000. 1.131 unit. Mhm, Jadi, eee, perkembangan pasar tradisional ini, sangat besar. Potensinya untuk transaksi digital. Nah, transaksi digital ini, Bu, mhm, ekonomi digital, mhm, kembali kita ke ekonomi digital. Ini mhm, kan ada dibagi ada beberapa bagian, Bu. mhm, Ada e-government, mhm, ada financial mhm, teknologi, dan ada e-commerce, dan ada e-education. Nah, mhm, di dalam 1, 2, 3, 4 tadi, mhm. tentunya ekonomi digital ini berada di e-commerce, Bu. Nah, di Oke. e-commerce ini dibagi lagi, ada disebut Oh, platform, yaitu tata cara perlindungan konsumen daripada marketplace, iya, dan kemudian ada logistik, logistik. konektivitas, Iya, fasilitas, iya. kemudian data, nah, computing dan facility. Nah, yang terakhir adalah payment. Nah, ini Mhm, adalah masuk dalam transaksi mhm, pembayaran, ada cashless, di sini ada pencatatan national payment, ada gateway, mhm. dan ini semua bagaimana keamanan transaksinya tentunya di sini akan masuk di dalam bagian e-commerce ini. Demikian, Bu, transaksi pembayaran secara umum Oke. yang Ibu tanyakan tadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Radix. Nah, sahabat-sahabat konsumen sudah semakin, paham ya dan mengerti bahwa ternyata, ada beberapa istilah ya tadi ya Pak Radix ya, ada e-government, kemudian e-commerce ya, kemudian e-finansial. Nah, ternyata kalau kita bicara, transaksi digital terkait dengan, konsumen tentu tidak jauh-jauh dari e-commerce tadi ya Pak Radix ya, Ya. bahwa transaksi jual beli, secara elektronik. Artinya apa? Bahwa transaksi jual beli itu melalui perangkat elektronik, bisa nanti melalui smartphone atau bisa melalui laptop atau website. Di sini juga tadi Pak Radik sudah mengatakan bahwa metode juga pembayarannya juga bisa melalui salah satunya e-wallet ya Pak ya. Ya. Ya seperti sahabat konsumen mungkin sudah semakin paham juga ya bahwa pembayaran bisa melalui e-wallet seperti Dana ya, terus kemudian GoPay atau OVO ya. Nah, tentu sekarang nih Pak Radix ya, tadi kan, e-commerce salah satu dari transaksi jual beli secara e-commerce ya Pak ya, terus kemudian metode juga melalui e-wallet. Kira-kira menurut Pak Radix nih Pak, gimana sih, apakah ada, resiko nih Pak, kalau terkait transaksi digital? Apalagi tadi Pak Radix mengatakan ada data Pak, tentunya kan data konsumen itu juga perlu, dirahasiakan ya Pak. Kira-kira apa Pak resiko atau, kendala dalam, transaksi digital ini? Di samping tentu praktis ya Pak kalau kita melakukan transaksi secara digital. Mungkin Pak Radix bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat, silakan Banyak Pak. Mhm, maaf, Bu. mhm, Banyak, Ibu Renti, terima kasih. mhm, Banyak sekali jenis-jenis transaksi digital ini. mhm, Mungkin tidak disadari mhm, masyarakat luas bahwa saatnya sedang bertransaksi mhm, tanpa menggunakan uang cash, mhm, maka otomatis mereka sedang menggunakan transaksi digital. oke, Sebagai contoh, Bu, iya, saat kita membayar pembayaran begitu kita masuk iya, tol, iya, kemudian kita menggunakan e-money, Bu, dari beberapa bank iya, yang mereka mengeluarkan ya, iya, pada umumnya mereka di bawah himpunan Himbara, Bu, ya. mhm,
Nah, itu pun tergolong salah satu bentuk jenis transaksi Oke, digital, Bu. ya, Nah, ya. kemudian contohnya lagi adalah penggunaan e-wallet. Nah, Ya. dalam keseharian di mana kita merupakan layanan yang berguna untuk menyimpan data sekaligus sebagai pembayaran. Kemudian ada juga yang untuk kita gunakan untuk kepentingan transaksi lagi, yaitu mobile banking. Oh, Nah, mobile di mana jenis banking, ya, transaksi ya, ini sangat mudah, ya, ya, cukup dengan menggunakan gadget. ya. Nah, ada juga transaksi yang menggunakan QR code, di mana kita Kayak, waktu kita membeli ya, kopi, ya, ya, misalnya di warung, ya, ya, ataupun kita membeli di swalayan, ya. ataupun di toko-toko tertentu. Ini perlu ini memindai dengan barcode, Hmm. ini memudahkan kita melalui smartphone dalam penyelesaian transaksi. Jadi ada beberapa contoh yang kita katakan tadi demikian, Bu. Nah, Hmm. ada data, Bu, yang saya punya ini adalah transaksi uang elektronik Elektronik. Hmm. yang di mana ini dari Bank Indonesia yang mengatakan di data 20 Januari 2023. Ya, ini dari tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, dan Iya. 2023. Ini 2023 ini diproyeksikan sekitar 495 triliun, Bu. Kemudian 95 ya, modal triliun triliun. ya. Nah, dibandingkan dengan 2022 itu hanya 399,6 triliun. Jadi kenaikannya tuh hampir mencapai 100 triliun, Bu. Jadi Cukup cukup pesat ya. menggembirakan gitu Ya. loh, Bu. Dan 2021 itu 300 triliun, 305 triliun kurang lebih. Dan itu juga kita lihat dibandingkan dengan 2020 204 triliun. Jadi 2020 2021 200 menjadi 300, jadi 100. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan dari 2020, 2021, 2022 dan 2023 itu naiknya tuh setiap tahun 100 triliun, 100 triliun. Nah, ini adalah tentunya faktor-faktor peningkatan yang saya bisa lihat tadi itu adalah preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Jadi Berarti preferensi cukup masyarakat tinggi semakin ya. meningkat. Kedua, kemudahan dan luasnya sistem pembayaran digital. Hmm. Dan kecepatan pelayanan jasa perbankan yang melalui digital banking. Dan kebutuhan penggunaan transaksi massal bernilai kecil dengan frekuensi tinggi seperti transportasi, parkir, dan tol. Nah, demikian, Bu. Ini kira-kira saya juga ini mengutip dari Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan demikian di data BI 2023 yang bulan. Baik, baik Pak Radis. Jadi tadi dari data yang Bapak sampaikan ternyata prospek transaksi digital itu di Indonesia cukup tinggi ya Pak. Apalagi didukung juga dengan kondisi ekonomi kita ya Pak. Karena nanti juga kan 2045 ini kemungkinan kita bisa masuk menjadi negara maju Pak, Indonesia emas. Semoga ya Pak ya. Nah tadi terkait mengenai metode pembayaran nih. Ada e-wallet, terus kemudian juga mobile banking, ya di sini bisa lihat. Mungkin nanti sahabat-sahabat konsumen kita akan menggali lebih lanjut ya, bagaimana sih sebenarnya regulasi kita terkait mengenai transaksi digital ini. Sahabat-sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia, kembali lagi kita akan membahas tadi kan sudah bicara bagaimana metode pembayaran dalam transaksi digital. Pasti sahabat-sahabat konsumen penasaran juga ya, apakah memang ada regulasi atau aturan hukum yang memang bisa memberikan perlindungan bagi kita sebagai konsumen dalam melakukan transaksi digital. Sebenarnya Indonesia kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini merupakan payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia, di mana dalam undang-undang ini juga sudah mengatur mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai konsumen dan juga pelaku usaha.
Nah, terkait mengenai transaksi digital, tentunya yang perlu disadari oleh masyarakat sebagai konsumen adalah bagaimana kita punya hak dan kita punya kewajiban. Salah satunya bahwa konsumen juga punya hak untuk dijaga atau dijamin kerahasiaan dari data pribadi konsumen. Begitu juga ini menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Tapi tentunya ya Pak Radix, kalau kita bicara tadi transaksi digital, meskipun di satu sisi cukup praktis ya, dimanapun berada, kapanpun kita mau melakukan transaksi, kita bisa melakukan transaksi. Nah, tadi Pak Radix mengatakan juga bisa melalui gadget atau handphone ya. Tentunya di samping sisi praktis, pasti ada resiko nih Pak, ada negatifnya. Mungkin Pak Radik bisa menceritakan kepada sahabat-sahabat konsumen kira-kira apa sih resiko atau mungkin contoh-contoh kejahatan digital nih Pak dalam transaksi digital. Mungkin bisa Pak Radik sampaikan nih ke sahabat-sahabat konsumen. Silakan Pak. Ini Bu, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kejahatan ini memang sudah ada beberapa publish ya, Bu, ya, tentang waspada kejahatan cyber carding. Nah, kejahatan cyber carding ini berupa penyalahgunaan nomor kartu kredit, Oke. debit orang lain, atau coding yang menjadi salah satu ancaman dalam perkembangan layanan digital, perbankan, literasi digital dan kewaspadaan di dalam masyarakat. Nah, modusnya ini bermacam-macam, Bu. Penyalahgunaan kartu kredit yang tanpa disadari oleh pemilik. Kemudian wiretapping yaitu penyadapan atau memperoleh informasi pribadi pemilik kartu. Kemudian phishing yaitu dengan cara mengirim tautan laman internet palsu. Kemudian counterfeiting yaitu atau penggunaan kartu palsu digunakan mirip dengan kartu yang asli. Nah, sasaran cyber sektor keuangan di tahun 2021 yang saya kutip dari Antara ya Bu ya, publish Antara. Di situ data OJK Mei 2022 itu mengatakan bahwa sasaran serangan cyber di sektor keuangan ini di bank itu 70%. Kemudian perusahaan asuransi 16%. Dan sektor keuangan lainnya adalah 14%. Nah, ini Bu yang kekhawatiran kita terhadap pelaku usaha kemudian konsumen dari data yang kita terima ya Bu ya, bahwa sebenarnya pelaku usaha kita ini cukup banyak. Yaitu kalau kita melihat posisi yang tentu perlu diwaspadai ini adalah sektor-sektor usaha mikro ini ada sekitar 63,5 juta unit. Kemudian usaha kecil, ini ada data sedikit, 783.132 unit. Usaha kecil, sedangkan usaha menengah ini ada 60.702 unit dan usaha besar 5.550 unit. Nah, jadi kita melihat komposisi ini Bu, hampir 97% dari sektor pekerja informal ini yang tanda kutip rawan daripada kejahatan-kejahatan ini karena lihat dari sektor pendidikan, dari sektor usia. Nah, ini yang kita perlu waspadai Bu. Nah, kemudian Pak Radix, Ya, Bu. kita lanjut kembali nih Pak, acara podcast konsumen. Sahabat-sahabat konsumen perlu juga tahu nih Pak Radix, bagaimana sebenarnya proyeksi transaksi ya, transaksi digital di Indonesia maupun di negara-negara tetangga di ASEAN nih. Mungkin Pak Radix bisa berikan sedikit informasi ya, gimana Pak? Ini ada data Bu, tapi juga datanya cukup lama ya. Itu dari sumbernya di Tamasek dan Baim Company dan juga dielaborasi lagi oleh Kata Data Elektronik ya Bu ya, bahwa ekonomi digital Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara ini adalah Indonesia Bu.
Oh, Indonesia. Indonesia. Nah, Iya. Itu berapa tuh, Pak? posisinya adalah kalau kita lihat 2019, Iya, itu 2019. 2019, ini Malaysia itu adalah 11 miliar dolar Mm-mm, dan 2025, ini mm, kita bicara proyeksi mm-mm, ya Bu ya, mm-mm. itu ada dia meningkat menjadi 26 miliar US dollar. Mm. Kemudian Singapura 2019 itu 12 miliar Mm-mm, dolar mm-mm. dan 2025 27, sedangkan Ya, Indonesia, Indonesia sendiri ya gimana? Indonesia sendiri Hmm, ini 2019 40 miliar dolar dan 40 miliar. 2025 menjadi 133 miliar dolar, Bu. Jadi Jadi ada meningkat. 1.800 kurang lebih triliun. Ini proyeksi kita cukup bagus dibandingkan dengan Thailand. Oh, dibandingkan dengan Thailand Thailand juga ada masih. juga Bu, Iya. kemudian ada Vietnam dan Filipina. Mm-mm, 2019, 2025, mm-mm. 2025 mereka rata-rata di bawah eh, ya di bawah 60 miliar dolar. Kalau Thailand proyeksinya 2025 sekitar 50, kemudian Hmm, 2025 hmm. untuk Vietnam 43 miliar dolar dan Filipina adalah 25 miliar dolar. Itu tahun 2025. Kita cukup menggembirakan. Ini tahun 2023. Iya, Jadi dua tahun lagi iya. kita masuk ke area demikian, Bu. Jadi Mm, kontribusi sektor ekonomi mm, digital iya. Indonesia Iya. yang saya Mm, lihat di data mm, untuk e-commerce mm, ini adalah tahun mm, 2021 mm, mm, 2019 mm. itu adalah 21 miliar dolar. Iya. Kemudian 2025 e-commerce kita menjadi 82 miliar dolar. Mm, Dan ada lagi travel, ini iya. perjalanan, Bu. Gimana, Pak? Jadi kita Heeh. menggembirakan, Bu. Jadi kita setelah COVID, kemudian kita sudah boleh jalan-jalan, tidak boleh pakai masker. Kita Iya, terima kasih iya. kepada Bapak Presiden mengatakan bahwa ya Kita kita udah masuk masa pandemi. ya Sorry, masa endemi, endemi. Ya, endemi. iya, endemi. Endemi, Bu. Iya. Jadi jangan pandemi lagi loh, Bu. Endemi ya, Pak ya. Kita endemi, kita berdoa kepada Tuhan. Iya. Ya, itu 25 miliar dolar. Jadi Wah, ada berarti kenaikan kenaikan. 2019 itu 10 miliar dolar dan 2025 itu adalah 25 miliar dolar. Kemudian transportasi Itu gimana, Pak? 2019 Heeh. itu adalah 6 miliar dolar dan ke depan 2025 18 miliar dolar. Dan naik Jakarta, naik Oke, kereta kereta cepat. cepat. Nah, Oh, gitu. kita mengikuti Heeh. kereta-kereta Bapak, yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden kita. Kita kereta terima cepat kasih. ini juga mau di launching nih, Pak. Ya, Apa udah launching ya, Pak? jadi ini adalah kenaikan yang cukup menggembirakan. Heeh. Jadi orang pergi ke Bandung bisa Iya, cepat. iya, Kita urusan di Jakarta, iya. pagi datang, Iya, kemudian siang, sore kita bisa pulang pulang. lagi. Jadi kemudian media. Mm-mm, Nah, media ini juga adalah waktu 2019 mm-mm, itu mm-mm. dia mengatakan 4 miliar dolar dan 2025 menjadi 9 miliar dolar. Ya, banyaklah Bu pendapatan Oke. orang. Tok, Mm-mm. YouTube, Oke, itu iya. kan kayak gitu-gitu Iya, kan iya, dapat ini iya, kan iya, mereka dari mereka-mereka iya, itu. Nah, jadi bisnis ini cukup menjanjikan. iya. Nah, tapi keunggulan ini penuh tantangannya, Bu. Apa ini kira-kira? Tadi ada Tantangan. keunggulan, tetapi ternyata ada Nah, tantangan nih, Pak. ya Tadi pastilah, Bu. kira-kira apa nih tantangannya, Pak? Ya, Heeh. tantangan-tantangannya nih ya kita ke depan kita nggak tahu bagaimana prediksi. Oke, prediksi gimana nih menurut Ya, kacamata Pak ya Nadik kita sih? berdoa aja bahwa Mm-mm. ke depan tidak ada lagi Oke, amin, situasi amin. situasi negara-negara yang sedang berselisih paham baik secara ekonomi maupun secara wilayah kekuasaan berdamai secara besar Semoga sana. ya, Pak. Nah, jadi itu juga mempengaruhi kita loh, Bu. Jadi banyak sekali hal-hal masalah di Asia, masalah di Oke. Eropa. Jadi ini yang berkaitan dengan ya gimana kalau orang ribut dia
belanja-belanja dong, Bu. Oke, Ya, iya. itu, Bu. Berarti juga perlu ada iklim yang kondusif ya Pak Iya, Radix Bu. ya, supaya transaksi digital ini juga semakin bisa terus meningkat ke Ya, depannya ya, itu. sehingga juga setidaknya secara langsung bisa juga menaikkan tingkat perekonomian Iya, nasional kita iya, ya Pak iya, Bu. Radix Ya, ya. betul, betul, Oke, betul itu oke. Heeh, tantangan ke iya, depan ini iya, iya. bagaimana sana tuh Ya, damai. semoga ya Iya, Pak ya, kita semoga doakan saja. iklim kondusif Iya, ini juga akan iya, terwujud ya Pak ya, iya, kita semoga ya, berdoa baik ya. di lingkungan kita, di Indonesia sendiri maupun Hmm, di negara-negara tetangga di ASEAN maupun juga di negara-negara dunia ya Pak ya. iya, Ya Pak Radix, ini kan waktu juga nih terbatas kita. Radix. Tadi kita sudah banyak bicara terkait mengenai dan juga proyeksi ekonomi digital di Indonesia dan juga di negara di dunia. Nah, Pak, sebelum kita akhiri nih, Pak, konsum BPKN, Bapak bisa nggak memberikan closing statement nih pada episode kali ini? kasih Bu Iya. Renti. Agak berat juga Bu Renti, karena kita terus terang mengenai apa namanya ekonomi digital ini kan banyak sekali, tapi kebetulan waktu itu ada catatan untuk Brett and King, ini sumbernya 2016, Iya. bahwa terjadi semakin singkatnya periode Mhm. perubahan Iya. menyebabkan respon time pemerintah Iya. menjadi lebih sempit. Jadi Oke. artinya begini, saya Apa? cerita Gimana? sedikit. Silakan. Misalnya eh, sektor penerbangan itu periode perubahannya itu adalah 68 tahun, Bu. Kemudian telepon itu perubahan responsifnya, kemudian ada apa semacam ada aturan segala macam itu mereka stay-nya 50 tahun. Kemudian radio itu 38 tahun, kemudian televisi itu 22 tahun. Perubahannya Iya. dari yang televisi cembung Iya. menjadi datar Data. itu sekitar 22 tahun. Kemudian PC personal computer. Iya. Nah, itu 14 tahun, kemudian internet Oke. sangat cepat, lebih cepat lagi, Iya. 7 tahun, kemudian iPad, kemudian ini adalah 3 tahun, dan Facebook 2 tahun, dan sekarang ini seperti yang kita ketahui platform ada semacam apa program-program baru Iya. mungkin tidak sampai 1 tahun. Nah, jadi artinya Iya. bahwa ekonomi digital ini membuka lebih banyak kesempatan, Oke, ya. menghilangkan batas atau hambatan, Iya. namun juga menimbulkan disrupsi akibat perubahan pola, pendekatan dan kegiatan perekonomian yang dilakukan. Iya. Nah, dalam upaya transformasi digital, Iya. Bu, pemerintah ini apa namanya sarannya harus memastikan transaksi terjadi secara cepat dan lancar, Oke. dan diperlukan perumusan kebijakan dan penyesuaian strategi Iya. mendukung transformasi digital salah satunya adalah di sektor e-commerce. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan perubahan dualisme teknologi untuk ekonomi digital, Iya. perubahannya itu adalah seperti deret ukur, sedangkan responsif kebijakan seperti deret hitung. Oke, iya, baik Gitu. deh. Iya, terima kasih nih Pak Radis ya atas kesempatan yang sudah berbagi kepada sahabat-sahabat konsumen Indonesia terkait mengenai transaksi digital dan juga ekonomi digital. Akhir kata, sahabat-sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia, saya Renti Maharaini Kerti dan Pak Radik Siswo Purwono undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang, tentu dengan tema yang menarik lagi. Salam konsumen Indonesia berdaya. Salam.